Halo sahabat pertanian, kembali lagi bersama saya Pianto Ramadan. Di kali ini saya akan membuat pupuk kompos. Sebelum saya mempraktekkan tata cara pembuatan pupuk kompos, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa perbedaan antara pupuk kompos dan pupuk organik. Jadi pupuk kompos sendiri adalah suatu pupuk yang telah mengalami proses fermentasi atau dekomposisi dari suatu pengurai, yaitu bakteri. Sedangkan pada pupuk organik adalah suatu feses ternak yang belum mengalami proses dekomposisi atau proses fermentasi oleh bakteri. Nah, tetapi kali ini saya akan mempraktekkan untuk cara pembuatan pupuk kompos ya teman-teman. Yang pertama-tama pastinya kita harus menyiapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama yaitu tentunya adalah feses atau kotoran ternak. Nah, kotoran ternak ini bisa kita ambil dari kotoran sapi, kambing, ayam, kerbau, dan lain-lain ya. Yang kedua yaitu pastinya mikroorganisme atau E4 sebagai bakteri pengurainya. Tentunya kalau ada bakteri pasti kita harus menyiapkan larutan gula, bisa gula pasir atau gula merah. Jika ada tetes tebu, bisa menggunakan tetes tebu sebagai penggantinya. Kemudian bekatul atau dedak ya. Selanjutnya kita menyiapkan sekam, bisa sekam bakar atau sekam padi biasa yang belum mengalami proses pembakaran. Lalu kita juga ada kedebok pisang ya sebagai bahan ya. Kemudian ada juga limbah dari kulit pisang. Tetapi semua limbah pertanian tentunya pasti bisa kita manfaatkan, tidak hanya terbatas oleh bahan yang saya buat video ini ya teman-teman. Bisa menggunakan daun-daun kering atau daun-daunnya masih segar atau daun apapun bisa ya. Intinya kita bisa memanfaatkan limbah rumah tangga yang tidak terpakai, kita gunakan sebagai proses dekomposisi atau proses pengomposan. Langsung saja ya, pertama kita sudah menanamkan pupuk kandangnya. Lalu ini ada air ya, air tadi saya lupa. Airnya kita masukkan E4 atau bakterinya secukupnya. Semakin banyak juga tidak masalah penting. Nah, kemudian ini adalah larutan gula merah, karena saya tidak punya tetes tebu ya, sebagai makanan si bakteri. Lalu kita aduk. Setelah kita letakkan sini dulu. Ini ada bongkah-bongkahannya. Kemudian kita masukkan bahan-bahannya ya. Ini bahan-bahannya ada pisang tadi. Daun masih segar pun tidak masalah. Kemudian kita aduk dulu ya, baru kita kasih sekam. Kita aduk hingga rata. Setelah kita aduk, sudah aduk rata, kemudian kita ini belum rata ya, kemudian setelah sudah kita ratakan, lalu kita beri sekam ya, sekam mentah, bisa juga sekam bakar ya teman-teman. Kita aduk sampai kiranya merata. Kita tambahkan bekatulnya supaya dapat dia proses
sekiranya sudah tercampur rata, baru kita, oh ya, kulit pisangnya ya, saya lupa. Kulit pisangnya kita masukkan. Nah, jadi misalnya ada kulit sayuran yang busuk-busuk juga bisa dimanfaatkan ya. Tidak hanya kulit pisang saja tentunya. Kita ratakan. Setelah rata, ini udah mulai rata ya teman-teman. Setelah rata, kita siapkan air yang sudah kita siapkan tadi. Air yang sudah kita campurkan. Kemudian kita basahi ya. Basahi hingga rata. Nah, hingga rata ya. Ini tentunya kan dia kering jadi rata. Nah, kebutuhan airnya ini menyesuaikan ya. Jadi tidak ada takaran khususnya, yang penting menyesuaikan. Jika dia sudah kita rasa dia sudah lembab, kita balik lagi dia sudah lembab, berarti itu sudah cukup. Yang penting jangan sampai dia terlalu kering, lembab ya. Tentunya air ini sudah kita campur E4 dan air gula. Setelah itu kita beri bekatul ya. Sekali lagi bekatul, setelah kita siram sedikit jadilah ya. Oke. Setelah kita kasih bekatul, karena ini proses dekomposisi, maka prosesnya melalui proses anaerob, di mana tidak ada udara atau kedap udara ya. Kita lapisi menggunakan karung. Seperti ini ya. Nah, supaya tidak ada udara yang masuk, maka kita harus memberi pemberat di atasnya teman-teman. Nanti kita beri pemberat. Setelah kita beri pemberat, nah kita beri pemberat supaya tidak ada proses angin masuk ke dalam proses pengomposan ini ya. Karena nanti komposnya tidak sempurna atau kadang tidak jadi ya teman-teman. Setelah kita selesai seperti ini, kita tutup rapat, diamkan sampai 1-2 minggu. Nanti setelah 1 minggu kita buka, lalu kita aduk lagi. Bila dia kering, maka kita tambahkan larutan cairan seperti yang kita buat tadi, E4 dan air gula, supaya dia setelah minggu kedua itu boleh kita aduk dan kita pegang. Tetapi karena kita tidak ada alat pengukur suhu, nanti kita bisa menggunakan metode lainnya. Yang penting sekian dari saya terkait pembuatan pupuk kompos ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mempraktekkan, ini praktis dan bahan bisa didapatkan dari mana saja. Tentunya dari limbah pertanian, dari alam sekitar. Tentu bisa kita manfaatkan sebagai metode pembuatan pupuk kompos teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.